Kami persembahkan hidup kami menjadi persembahan yang harum. Biarlah kami menjadi berkenan di hadapan-Mu. Biarlah hidup kami menyenangkan hati-Mu. Bapa, berkati kami pagi hari ini. Bapa, berfirmanlah kepada kami pagi hari ini. Bapa, kami angkat pujian kami angkat penyembahan kami dari hati kami yang paling dalam. Dengan segenap jiwa raga kami mau menyembah-Mu Yesus. Kami mau meninggikan Engkau Yesus. Urapi kami itu. Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Sebab kami percaya Kau sampaikan firman-Mu yang menyembuhkan kami. Kau sampaikan firman-Mu yang menghidupkan kami. Kau sampaikan firman-Mu yang melepaskan dan membebaskan kami. Kami percaya, ambil ketidakpercayaan kami. Kami percaya, ambil keraguan kami. Kami percaya, ambil ketakutan kami. Ambil kecemasan kami. Ambil kerisauan kami. Kami percaya Tuhan. Bapa, selidiklah hati kami. Ampunkanlah dosa, pelanggaran, kesalahan kami. Basuh kami dengan darah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan, Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu
selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, katakan, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Serukan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Yesus. Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Kemuliaan bagi Yesus, kemuliaan bagi Yesus. Allah yang kami tinggikan, Bapa yang kami muliakan. Engkau yang layak disembah ya Tuhan. Dengan segenap hati kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami beri kemuliaan, kami berikan syukur kepadamu Yesus. Bagi-Mu Raja segala raja, bagi-Mu Tuhan segala Tuhan, bagi-Mu yang bersemayam di pujian kami, bagi-Mu yang bersemayam di dalam hati kami berikan segala pujian dan hormat, segala pujian dan syukur bagi anak Allah yang maha tinggi.
haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Ku cinta Kau, Yesus, ku tinggikan, Yesus, ku muliakan, Yesus Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cintakan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, Tuhan dan Rajaku. Jika Yesus ku sembahkan, Yesus ku muliakan, Yesus Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cintakan. Ku cintakan. Ku Bapa, kami mau mencintai Engkau di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, dengan segenap hati kami, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap kekuatan kami. Kami mau menyembah Engkau, mengangkat tangan ke surga, memberikan kemuliaan dan syukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau telah memberikan kami hari-hari yang baik. Karena Engkau selalu memberikan kami pagi yang baru kepada kami. Karena Engkau memperbaharui peluang dan kesempatan bagi kami untuk memandang wajah-Mu, untuk mencari wajah-Mu, untuk berseru kepadamu, untuk mengangkat tangan kami kepadamu, untuk menyembah Engkau. Karena setiap hari yang Kau berikan kepada kami adalah sebuah kesempatan bagi kami untuk mengucap syukur, untuk memperbaiki diri kami di hadapan-Mu, untuk membetulkan kedudukan kami di hadapan-Mu. Bapa, kami bersyukur untuk pagi ini, kami bersyukur untuk hari ini. Inilah peluang yang Kau berikan kepada kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu kembali, dan kami tidak mau firman-Mu ini kami lupakan begitu sahaja. Kami mau firman yang kami dengarkan pagi ini, dia akan tetap tinggal di hati kami. Dia akan membangunkan dan membangkitkan kami. Dia akan mengingatkan dan mendorong, menegur kami. Berfirmanlah Roh Kudus. Berfirmanlah Roh Kudus. Sampaikan isi hati-Mu kepada kami. Kami menginginkan firman, karena dia adalah roh dan hidup.
Karena Dia adalah roti dan air kehidupan bagi kami. Kami siap Bapa. Kami siap Roh Kudus. Kami siap Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, pisahkan kami dari kebimbangan dan keraguan kami. Berikan kami iman kepercayaan penuh kepada firman-Mu. Yakinkan kami apa yang Kau firmankan itu adalah benar dan pasti terjadi. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, shalom saudara. Selamat pagi. Mari kita renungkan firman Tuhan yang adalah makanan kerohanian kita, bekal kita untuk menyambut kedatangan Yesus, dan bekal kita untuk berhadapan dengan cabaran, tantangan iman kita selama kita hidup dalam dunia ini. Saudara, saya percaya selama kita hidup dalam dunia ini, cabaran dan tantangan dan musuh tidak akan pernah diam. Karena musuh selalu ada, cabaran selalu ada, tantangan selalu ada, kesukaran selalu ada. Ketakutan dan kekhawatiran, kecemasan dan kerisauan pun selalu mengintai untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Tetapi yang penting di sini bagaimana kita mempunyai keyakinan kepada firman. Bagaimana kita mengenal firman, bagaimana kita memahami firman. Bagaimana kita mengaminkan dan berdiri di atas firman yang kita aminkan untuk menolak segala ketakutan itu hingga supaya dia tidak masuk. Perisai iman. Kita memerlukan perisai iman. Datangnya daripada mendengarkan firman Tuhan. Jadi ketika kamu mendengarkan firman Tuhan, biarlah pagi ini kepada kamu dikenakan perisai iman. Untuk kamu menolak ketakutan, kerisauan, kecemasan, kebimbangan masuk ke dalam kehidupan kamu. Karena saudara, kalau kebimbangan, ketakutan, kerisauan, kecemasan, kekhawatiran, semua sampah dari kegelapan ini masuk ke dalam kehidupan kamu, kamu tidak akan dapat fokus kepada firman Tuhan, kepada mempertahankan iman, kepada kekudusan, ataupun kepada doa. Kamu perlu cara untuk fokus. Caranya adalah apabila kamu memahami firman, apabila kamu menerima firman, apabila kamu percaya kepada firman itu. Ya, oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita, mari kita buka firman Tuhan kita dari 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 kita akan membaca dari ayat 51. Dari ayat 50. Ya, dari ayat 50 kita baca hingga ayat 58, 1 Korintus 15. Saya bacakan untuk kita semua. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak dapat bagian dalam yang tidak dapat binasa. Saya ulangkan, daging dan darah tidak dapat bagian dalam kerajaan surga. Yang dapat binasa tidak dapat bagian dalam yang tidak dapat binasa. Maksudnya yang dapat binasa itu adalah manusia kita yang fana ini, daging kita ini, tubuh kita ini. Tubuh kita ini tidak mendapat bagian kepada yang tidak dapat binasa, kepada kerajaan surga. Ayat 51, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia.
akan mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan diubah. Amin. Kita semua akan diubah. 52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Ada dua perkara. Orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubahkan. Jadi akan ada kebangkitan dan akan ada di perubahan. Yang mati akan dibangkitkan dan akan mengenakan tubuh yang baru. Tetapi kita yang tidak mati, kita pun akan diangkat, tetapi kita akan mengenakan tubuh yang baru. Kita akan diubah. Lihat ayat 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Yang dapat binasa adalah badan kita ini. Ya, manusia kita ini akan dapat binasa. Akan dapat mati. Ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya ulangkan ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam pekerjaan, dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, saya ingin memberikan di sini tentang kemenangan atas maut adalah sebuah kepastian. Kemenangan atas maut itu adalah sebuah kepastian. Saudara, kemenangan atas maut yang Tuhan janjikan kepada semua orang percaya adalah pasti, adalah iya dan amin. Bukan mungkin. Ini adalah satu kepastian. Di sini dikatakan dalam ayat yang ke-54, bagian terakhir dikatakan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Maksudnya kemenangan siapa, saudara? Kemenangan Yesus di kayu salib telah menelan maut, telah mengalahkan maut. Maksudnya maut di sini adalah kematian. Itu sebabnya Paulus katakan kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita akan diubahkan. Bahkan orang yang sudah mati di dalam Kristus, mereka akan dibangkitkan. Mereka akan berubah dengan tubuh yang baru. Amin, saudara. Ini satu pengharapan kepada kita bahwa kemenangan atas maut itu adalah satu janji yang pasti digenapi
oleh Tuhan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Dikatakan. Perkataan ini, perkataan ini dikumandangkan, perkataan ini diistiharkan sebagai satu pernyataan yang tidak akan berubah. Satu statement yang tidak akan berubah. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Perkataan ini adalah satu statement, satu pernyataan yang betul, yang tepat, yang tidak akan pernah berubah. Dan pernyataan ini timbul, pernyataan ini terjadi, pernyataan ini dinyatakan, diikhtiarkan untuk semua orang yang percaya. Ya, untuk semua orang yang percaya. Ya, sebaik saja kalau kita lihat di dalam Kolose bab 1 ayat 20, di sini dikatakan oleh darah Yesus. Ya, oleh Yesuslah, oleh Dialah. Ya, melalui Yesuslah Bapa telah mendamaikan surga dan bumi kepada Bapa. Semua yang ada di bumi dan yang ada di surga telah didamaikan dengan Bapa oleh Yesus. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, ya, dalam Kolose bab 2 ayat 15, di situ dikatakan dia telah melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di udara, dan melemparkan mereka ke bumi yang paling dalam, menjadikan mereka tontonan, dikatakan. Jadi Yesus telah mendamaikan kita dengan Bapa. Ketika Yesus mendamaikan kita dengan Bapa, dosa-dosa kita, kelemahan-kelemahan kita, kejahatan kita, pemberontakan kita tidak diperhitungkan. Malah Yesus telah melucuti, menelanjangi Satan, iblis, dan roh jahat itu. Jadi saudara, sebaik Yesus bangkit dari antara orang mati dengan mendobrak pintu gerbang maut, Yesus menghancurkan kepala si ular tua, Yesus juga melucuti pemerintah-pemerintah di udara, penguasa-penguasa di udara, yaitu Satan dan iblis dan si naga dan si ular tua itu, dan melemparkan mereka ke dasar bumi yang paling dalam, kegelapan yang paling gelap, menjadikan mereka tontonan. Setelah Yesus menyelesaikan semua inilah keluar pernyataan, hai maut, di manakah kemenangan? Hai maut, di manakah sengatmu? Jadi kalau kamu percaya kepada pernyataan Tuhan ini, berpegang kepada pernyataan Tuhan ini, maka kematian bukanlah perkara yang menakutkan. Maut tidak lagi menakutkan untuk kita. Jadi tidak ada alasan untuk kamu anak-anak Tuhan, dimanapun kamu berada, tidak ada alasan untuk kamu takut mati. Karena Paulus berkata, firman Tuhan berkata, kita semua tidak akan mati. Bahkan orang yang mati terlebih dahulu di dalam Yesus akan dibangkitkan, akan diubahkan, akan memperoleh tubuh yang baru. Kita akan diangkat dengan tubuh yang baru. Ini terjadi karena kita percaya. Karena kita percaya. Karya Yesus di kayu salib, kebangkitan Yesus dari antara orang mati, kita percaya telah menyelesaikan masalah maut, menyelesaikan masalah kematian. Maut telah dikalahkan oleh kebangkitan anak domba Allah. Ingat pernyataan ini, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jadi saudara, pernyataan ini adalah untuk kamu dan saya, untuk semua orang yang mau percaya kepada Yesus, untuk semua orang yang datang kepada Yesus.
Kamu berhak berpegang kepada pernyataan ini. Berdiri di atas perkataan Tuhan ini. Berdiri di atas janji Tuhan ini. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Jadi apa yang kita perlu lakukan supaya pernyataan Tuhan ini menjadi bagian kehidupan kita? Apa yang perlu kita lakukan supaya pernyataan Tuhan ini, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Supaya pernyataan Tuhan ini menjadi darah daging kita, menjadi bagian kita, tinggal dalam kita, menjadi pegangan kita tanpa ragu, menjadi pegangan kita tanpa bimbang. Bagaimana supaya kita yakin dengan pernyataan ini? Saudara, pernyataan ini kita bukan hanya berpegang dan membunyikannya dengan mulut kita tanpa merubah posisi kita. Kalau kita mau pernyataan ini menjadi bagian kita, kalau kita mau berdiri di atas pernyataan Tuhan ini, kalau kita mau berpegang di atas perkataan Tuhan ini, tanpa bimbang, tanpa ragu, tanpa cemas, tanpa ada pikiran, mungkinkah ini terjadi? Kita harus rubah kedudukan kita dulu. Kita harus berada pada kedudukan yang Tuhan inginkan. Tuhan katakan di sini, ayat 53, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Saudara, tanpa Yesus kita ini binasa. Yang dapat binasa ini, kita yang dapat binasa ini, kita harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Kita yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Siapa yang tidak dapat binasa? Siapa yang tidak dapat mati? Yesus. Memang dia telah ditangkap, dia telah disiksa, dia telah dianiaya, dia telah diremukkan, dia telah dipakukan di kayu salib, tapi dia telah menyerahkan nyawanya. Dia tidak dibunuh, saudara. Ya, dia serahkan nyawanya. Dan memang dia telah mati dan dikuburkan, tetapi dia bangkit. Dia mendobrak pintu gerbang maut. Dia menghancurkan kepala si ular tua. Dia melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa roh-roh jahat di udara. Dan melemparkan mereka ke dasar bumi yang paling gelap dan dalam. Menjadikan mereka tontonan dunia ini. Jadi Yesus ini mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Kematian tidak berkuasa atas Yesus. Sedikit pun kematian tidak berkuasa atas Yesus, tidak berpengaruh atas Yesus. Karena dia menyerahkan nyawanya bila dia suka. Saudara, 3,5 tahun Yesus melayani di bumi sebagai manusia. Tetapi tidak ada satu orang pun yang berkuasa menangkap Yesus pada mula-mulanya. Kenapa di penghujung 3,5 tahun itu baru orang berjaya menangkap Yesus? Karena itu memang sudah waktunya untuk Yesus menyelesaikan dan menggenapi apa yang ditugaskan Bapa kepada dia. Karena sudah waktunya, bukan karena Farisi Saduki ini berjaya menangkap dia. Bukan karena tentara Roma ini berjaya menangkap dia. Sudah waktunya untuk Yesus menggenapi segala yang ditugaskan kepadanya oleh Bapa Surgawi. Dan dia menyerahkan nyawanya. Dia yang serahkan bila dia suka. Bila waktunya tiba, memang sudah saatnya dia harus serahkan nyawanya. Kemudian waktu dia dikubur, dia turun ke dalam bumi yang paling dalam. Dia memberitakan Injil kepada orang yang mati pada zaman Nuh di dasar bumi yang paling dalam. Kemudian
Kemudian bila dia suka, sudah tiba masanya, dia keluar dari kuburan. Itu yang dikatakan maut ataupun kematian sedikit pun tidak berkuasa, tidak berpengaruh atas Yesus. Jadi maut itu hanya berkuasa atas kita manusia ini. Kematian itu berkuasa atas kita manusia ini. Kita dapat binasa, tetapi Yesus tidak dapat binasa. Kita dapat mati, tetapi Yesus tidak dapat mati. Jadi bila kita dapat berpegang kepada pernyataan Tuhan, kepada janji Tuhan, kepada statement yang dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Apabila kita, mari kita baca ayatnya, ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Saudara, maut telah ditelan dalam kemenangan. Perkataan ini digenapi apabila kamu mengenakan yang tidak dapat binasa. Jadi kamu perlu mengenakan Yesus. Kamu perlu terima Yesus. Kamu perlu menyambut Yesus masuk ke dalam hati kamu. Ya, ketika kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai kamu mengaluh-aluhkan Yesus menguasai hati kamu, itu bermaksud kamu tinggal di dalam Yesus. Itu bermaksud kamu mengenakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kamu mengenakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bermaksud kamu telah pun mengenakan yang tidak dapat binasa. Tapi kalau kamu mengenakan yang tidak dapat binasa, pastikan kamu mengenakannya seperti mengenakan baju. Setiap hari kamu harus mengenakan baju. Tak mungkin kamu jalan keluar dengan telanjang. Kan malu kita keluar tanpa baju, tanpa pakaian, kelihatan ketelanjangan itu. Sama, orang-orang Kristen yang di luar Yesus, ketelanjangan itu kelihatan. Supaya ketelanjangan kita tidak kelihatan, supaya dosa kita tidak kelihatan, kita perlu mengenakan Yesus yang membersihkan dosa kita. Dan mengenakan Yesus setiap hari dalam kehidupan kita. Karena ada firman yang dikatakan ya, bagaimana kita mengenakan Yesus. Di sini ada firman yang berkata di dalam ayat 45. 1 Korintus 15 ayat 45, di situ dikatakan, seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang terakhir, maksudnya Yesus. Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Jadi kalau kita mau mengenakan Yesus, mengenakan yang tidak dapat binasa, kita harus mengenakan roh yang menghidupkan. Jadi mengenakan Yesus itu berarti kita mesti mengenakan roh yang menghidupkan. Ingat ya, dalam Roma 8 ayat 1 dikatakan, ya, Roma 8 ayat 1 dan 2, di situ dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman, ya, saya bacakan, bagi mereka yang ada di dalam Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut.
Ya, dua perkara di sini dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus. Sebab apa? Sebab roh yang saya baca dulu. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Jadi orang yang berada di dalam Yesus, berarti orang itu berada tinggal di dalam roh yang menghidupkan. Kita baca ayat 11-nya. Ayat 11 itu dikatakan, jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan tubuhmu yang fana, dikatakan. Jadi roh yang sama yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, apabila roh itu, Roh Kudus itu tinggal di dalam kamu, maka Roh Kudus itu akan menghidupkan tubuh kamu yang fana. Dan oleh Roh Kudus yang tinggal dalam kamu, kamu menjadi anak-anak Allah, dikatakan. Karena ada firman di situ yang berkata, Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan rohku bahwa aku adalah anak Allah. Jadi kalau kita tinggal di dalam yang tidak dapat binasa, sama maksudnya kita tinggal di dalam Roh Kudus. Tinggal di dalam Roh Kudus sama maksudnya tinggal dalam firman Tuhan. Dalam Yohanes 6 ayat 63, ya mari kita buka Yohanes. Yesus berkata di situ ya, sebenarnya banyak beberapa ayat di situ, ada banyak ayat di situ dikatakan mulai daripada ayat 53 ya, Yesus berkata, aku adalah roti hidup, barang siapa yang makan daripadaku dia tidak akan mati. Aku adalah air hidup, barang siapa yang makan daripadaku dan minum daripadaku dia tidak akan mati, dikatakan. Barang siapa yang makan darahku dan minum, barang siapa yang memakan dagingku dan minum darahku, dia akan hidup selama-lamanya, dikatakan. Dan ayat 63-nya dikatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Dan perkataan-perkataanku adalah roh dan hidup, kata Yesus. Jadi kalau kamu mengambil perkataan-perkataan Tuhan, kamu mengambil firman Tuhan, berarti kamu mengambil roh yang menghidupkan dalam diri kamu. Jadi kita perlu mengambil perkataan-perkataan Tuhan, merenungkan perkataan-perkataan Tuhan, menyimpan perkataan Tuhan dalam hati kita. Dengan cara itu kita juga perlu melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dengan cara itu kita mengenakan dalam diri kita yang tidak dapat binasa. Jadi kita perlu mengenakan dalam diri kita yang tidak dapat binasa. Kita perlu mengenakan dalam diri kita yang tidak dapat mati. Yaitu Roh Kudus. Yaitu firman Tuhan, perkataan Tuhan. Roh Kudus ini atau perkataan-perkataan Tuhan dan firman Tuhan ini, dialah yang hidup dan yang kekal. Dialah yang di dalam hati kita yang kita kenakan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah yang menghidupkan kita yang tidak hidup ini. Dialah yang membuat kita tidak binasa dan tidak mati. Ya sama, makanan-makanan jasmani kamu membuat kamu tetap hidup dan tidak mati. Jadi kita perlu perkataan Tuhan, makanan rohani.
Kita perlu roh Tuhan, perkataan Tuhan, firman Tuhan tinggal dalam hati kamu. Kamu lakukan, kamu percaya, kamu bertindak sesuai dengan firman. Kamu melakukan firman itu dalam kehidupan kamu. Hidup dengan takut akan Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Maka firman itu akan menjadi roh yang menghidupkan dalam kamu. Itu yang dimaksudkan kamu mengenakan yang tidak dapat binasa. Kamu mengenakan yang tidak dapat mati. Jadi dengan menyimpan perkataan-perkataan Tuhan, dengan menyimpan firman-firman Tuhan dan perintah-perintah Tuhan dan melakukannya dalam hidup kamu, kamu bukan saja mengenakan yang tidak dapat binasa, tetapi kamu boleh dengan yakin berkata, dengan confident kamu dapat berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Karena sengat maut adalah dosa. Kamu mempunyai kuasa untuk berkata, hai dosa, di manakah sengatmu? Kamu dapat menolak dengan kuasa perkataan kamu. Kamu dapat menolak sengat maut itu. Karena dosa itu mengintai. Dia mau menyengat, melepaskan bisanya dalam kamu. Tapi karena kamu mengenakan yang tidak dapat binasa, karena kamu mengenakan Roh Kudus, melalui merenungkan firman, percaya firman, menyimpan firman dalam hati kamu, melakukan firman dalam kehidupan kamu, melalui memiliki hidup yang takut akan Tuhan, kamu dengan yakin dan dengan berani, dengan tegas dapat berkata, aku tidak takut maut, tidak takut kematian. Kamu berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Maksudnya, hai iblis, di manakah sengatmu? Hai setan, di manakah sengatmu? Hai roh jahat, di manakah sengatmu? Kamu berani berkata seperti ini karena kamu telah mengenakan Yesus yang tidak dapat binasa dalam diri kamu. Jadi apa yang saya mau katakan, bagaimana kemenangan atas maut itu menjadi kepastian bagi kamu. Menjadi keyakinan iman kamu. Menjadi pegangan kamu yang kuat. Menjadi pegangan kamu yang teguh. Adalah dengan cara kenakan Yesus dalam hidup kamu. Karena hanya Yesuslah yang tidak akan binasa. Yesuslah yang kekal. Dia telah buktikan, ya, dia telah membuktikan dengan mendobrak pintu gerbang maut dan bangkit dari kematian. Dan telah dikalahkannya maut, telah dikalahkannya penguasa dan pemerintah di udara, yaitu Satan, iblis dan roh jahat itu. Telah dikalahkannya. Jadi kalau kamu ambil Yesus, terima Yesus, percaya Yesus, dan mengenakan Yesus dalam diri kamu, kamu dapat berhadapan dengan maut. Kamu dapat berkata, mana sengatmu? Maut. Mana kekuatanmu? Maut. Kamu dapat katakan. Ya. Iblis menyengat dengan cara apa, saudara? Tawarkan dosa. Tawarkan keinginan daging. Kirimkan penyakit. Kirimkan kutuk. Dipakainya dukun-dukun ahli sihir untuk mengutuk orang-orang Kristen. Ini sengat-sengat yang dikirimkan iblis. Tetapi kalau kamu mengenakan yang tidak dapat binasa, saudara, saya ingatkan, jangan pandang ringan dengan kutuk ini. Bahaya. Mengerikan, menakutkan. Berat resikonya kalau kamu pandang sambil lewat dan pandang ringan. Kamu perlu dengan urgent mengenakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Karena Yesuslah yang tidak dapat binasa akan menjaga kamu yang dapat binasa. Kalau kamu mengenakan Yesus yang tidak dapat binasa sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu, maka ketika Yesus datang, kamu diangkat. Kamu diubahkan menjadi dengan tubuh yang baru. Tapi sebelum Yesus datang pun, kemenangan sudah kamu dapat. Kemenangan sudah menjadi milik kamu. Kamu sudah confident bahwa kemenangan milik kamu, kebangkitan dari antara orang mati milik kamu, hidup yang kekal milik kamu. Sebab apa? Sebab kamu telah mengenakan yang tidak dapat binasa, yaitu Yesus Kristus. Jadi saudara, kalau kamu merenungkan firman Tuhan dan percaya kepada firman Tuhan, kalau kamu mencintai firman Tuhan dan perkataan Tuhan, dan kamu melakukan firman Tuhan dengan takut dan gemetar di hadapan Tuhan, itu sama dengan kamu mengenakan manusia baru. Kamu mengenakan Roh Kudus dalam hidup kamu. Kamu mengenakan jubah yang baru dalam hidup kamu, manusia baru dalam hidup kamu. Jadi tidak perlu kamu tunggu mati baru kamu yakin kamu masuk surga atau tidak. Kamu hidup kekal atau tidak. Tapi kalau kamu udah mati pun kamu tidak dapat kembali, no, beritahu. Ya. Sekarang, selagi kamu masih hidup, ambil kesempatan yang Tuhan berikan ini. Rampas kesempatan yang Tuhan berikan ini. Kamu sudah ambil, kamu sudah rampas, kamu perlu pertahankan. Tetap mengenakan Yesus yang tidak dapat binasa ini. Kenakan Yesus yang tidak dapat binasa seperti kamu memakai baju setiap hari. Setiap hari kamu perlu Yesus. Setiap hari kamu perlu mengenakan baju. Setiap hari kamu perlu mengenakan Yesus, mengenakan Roh Kudus, mengenakan firman dalam hidup kamu. Setiap hari perlu. Itu sebab di sini dikatakan dalam ayat terakhir, ya, dalam 1 Korintus 15 itu, di situ dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam pekerjaanmu dengan Tuhan, dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Jadi maksud perkataan berdirilah teguh, janganlah goyah, giatlah selalu. Maksudnya pertahankan apa yang kamu kenakan tadi. Kalau kamu sudah mengenakan Yesus sebagai Tuhan kamu, kamu sudah mengenakan Yesus sebagai yang tidak dapat binasa untuk tinggal dalam kamu, pertahankan. Pertahankan. Dialah baju kerohanian kamu. Dialah baju manusia baru kamu. Pertahankan baju itu. Pertahankan. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Lakukan firman Tuhan setiap hari. Jangan biarkan kamu kompromis. Jangan ambil tawaran iblis. Jangan ambil tawaran Satan. Jangan ambil tawaran musuh. Jangan. Kalau kamu mau duduk makan bersama-sama dengan orang di luar, tengok dengan siapa kamu makan. Dengan siapa kamu duduk minum di luar. Hati-hati. Iblis akan mencari cara. Dia tidak tidur, tidak terlelap, dia akan mencari cara untuk merampas baju baru kamu itu. Untuk merampas jubah kekekalan kamu itu.
Jubah yang tidak dapat binasa itu mau dirampas. Maksudnya mau dilucut daripada kamu. Tapi iblis tidak dapat melucutnya, kecuali kamu membukanya. Bagaimana kamu membukanya? Ketika kamu menerima tawaran dunia, menerima tawaran iblis, menerima tawaran kegelapan, menerima sengat maut. Dosa, keinginan daging, keinginan mata, pornografi, kemabukan pesta pora, perdukunan dan sihir. Apalagi? Banyak lagi. Banyak lagi. Ini sengat-sengat. Kalau kamu terima, kamu kompromis, sama dengan kamu membuka jubah. Ingat Yusuf. Karena jubah yang indah, saudara-saudaranya iri hati dengan Yusuf. Mereka ingin merampas jubah Yusuf. Mereka mau merampas jubah itu. Mereka tidak dapat tenang sebelum mereka merampas jubah Yusuf. Sama saudara. Iblis, setan dan roh-roh jahatnya tidak akan pernah rileks, tidak akan pernah diam, tidak akan pernah tenang sampai dia berjaya membuat kamu menanggalkan jubah baru kamu itu. Tapi dia menanggalkannya dengan memberikan kamu tawaran-tawaran dari dunia, tawaran-tawaran dari kerajaan kegelapan, tawaran-tawaran dari kerajaan syaitan. Jadi kita harus ada keputusan ikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Jadi mengikut Yesus itu bukan coba-coba, saudara. Satu keputusan. Sama dengan kamu menikah, berkawin, ya menikah, sama. Menikah itu bukan coba-coba. Oh, testing dulu 3 bulan. Bukan. Keputusan. Satu kali kamu menikah, seumur hidup kamu bersama pasangan kamu. Hanya maut yang memisahkan. Begitu juga ini. Mengikut Yesus adalah sebuah keputusan. Supaya kemenangan kamu atas maut, kemenangan kamu atas kematian menjadi milik kepastian. Selagi kamu masih hidup dalam dunia ini, kamu sudah mempunyai keyakinan, kepastian, aku mati masuk surga. Aku mati mengenakan tubuh yang baru. Aku mati bersama Yesus. Keyakinan itu kamu harus ada sekarang. Bukan tunggu mati baru kamu udah dapat kepastian kamu di surga atau di neraka, baru kamu kirim message kepada ayah ibu kamu di kampung. Ayah ibu, pastor kata betul. Jadi bertobat. Kamu kalau mati tidak ada apa yang kita bawa. Kamu tak boleh kirim message. Kepastian, kemenangan atas maut, kemenangan atas kematian, kemenangan atas kegelapan, kemenangan atas sengat maut, kemenangan atas sakit penyakit, kemenangan atas kutukan yang dikirimkan, haruslah kamu miliki, kamu pegang sekarang selagi kamu masih hidup. Dia harus tinggal dalam kamu. Dia harus berjalan bersama dengan kamu. Keyakinan itu, confident itu harus tinggal dalam kamu. Berjalan bersama dengan kamu. Hidup bersama dengan kamu. Tidur bersama dengan kamu. Dimanapun kamu berada, kamu bersama dengan keyakinan. Kepada statement kemenangan Yesus ini. Hai maut, di manakah kemenangan? Saudara, saya mau bagikan kepada kamu sedikit tips pengalaman untuk menguatkan kamu dan memberikan kamu dorongan. Kalau kamu belum pernah melihat malaikat Tuhan, kamu harus percaya kepada firman Tuhan yang berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang benar. Kamu perlu percaya ini.
Tetapi kalau kamu banyak hidup di dalam dosa, susah nak percaya firman Tuhan. Karena dosa kamu menghukum kamu, menuduh kamu, mengganggu pikiran kamu, mengganggu fokus kamu, sehingga kamu tidak ada kemampuan untuk percaya. Tetapi kalau kamu hidup dalam terang Tuhan dengan mengenakan yang tidak dapat binasa, kamu mengenakan firman, mengenakan Roh Kudus dalam kamu, mengenakan manusia baru, jubah baru dalam kamu, kamu pasti mempunyai keyakinan malaikat Tuhan ada berkemah di sekeliling aku. Malaikat Tuhan menyertai aku. Salah satu pengalaman saya, saudara, ya berkaitan dengan ini, saya melihat dua roh jahat menyerang saya. Satu roh jahat kecil. Kecil itu maksudnya seperti tingginya seperti manusia biasa, itu maksud saya kecil. Satu lagi roh jahat ini tinggi besar dan badannya lebar, tinggi besar. Yang kecil itu saya dapat melawannya, tetapi yang besar itu saya tidak dapat melawannya. Tetapi tiba-tiba muncul di sebelah saya satu makhluk yang tinggi besar, melebihi besarnya roh jahat itu. Akhirnya saya diam dan menjadi penonton, karena makhluk yang muncul di sebelah saya itu, saya percaya itu adalah malaikat Tuhan. Dia berperang untuk saya cuma diam jadi penonton melihat dia melawan roh jahat itu. Dan yang saya melihat pengalaman saya di sini, ketika malaikat itu berperang untuk saya, berjuang untuk saya, melindungi saya, dalam mulut saya ada satu doa. Doa saya adalah darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Dan saya melihat semakin banyak saya sebutkan darah Yesus, semakin gembira malaikat itu, semakin seronok malaikat itu, semakin kuat malaikat itu, semakin agresif malaikat itu melawan musuh. Jadi saudara, ada yang menyertai kita. Kalau kamu yakin dengan pernyataan Tuhan ini, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kalau kamu yakin kepada pernyataan ini, kamu dapat berpegang kepada pernyataan ini, kamu dapat tinggal, berjalan, tidur, makan dan minum bersama-sama dengan pernyataan ini tetap di hati kamu pasti tahu, kamu pasti yakin, kamu berjalan bersama malaikat Tuhan yang menyertai kamu. Tapi ingat saudara, keyakinan tadi yang saya maksudkan, itu hanya ada pada orang yang hatinya suci dan bersih. Maksudnya, kalau kamu berhenti berbuat dosa, baru kamu akan ada keyakinan. Mari saudara, saya mendorong kamu sekali lagi, ingat firman Tuhan ini, bahwa Yesus sudah kalahkan maut untuk kita. Yesus sudah kalahkan kematian untuk kita. Yang kita perlukan adalah ambil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenakan Yesus seperti kamu mengenakan baju sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu. Kalau kamu mengenakan Yesus, kamu perlu ketahui, kamu perlu merenungkan firman Tuhan, kamu perlu percaya kepada firman Tuhan, kamu perlu melakukan dan melakonkan firman Tuhan. Karena dengan cara itulah kamu mengenakan Yesus dan tetap mengenakan Yesus. Supaya kamu tidak lagi hidup dalam dunia ini dibuli oleh roh jahat. Kamu tidak lagi hidup dengan ketakutan, tidak lagi hidup dengan stres, tidak perlu bunuh diri kalau ada apa-apa lagi. Karena kamu sudah mengenakan yang tidak dapat binasa. Kalau ada roh jahat datang suruh kamu bunuh diri,
tidak akan mempan. Karena yang tidak dapat binasa itu ada dalam kamu, yaitu Yesus. Dia yang akan berkata di dalam kamu, "Hai roh bunuh diri, keluar. Hai sengat maut, penyakit, keluar. Hai kutukan, sumpah, jari-jari yang menunjuk ke arah aku, keluar." Ada penjaga dalam kamu. Penjaga yang tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur dalam kamu. Apabila kamu mengenakan yang tidak dapat binasa, yaitu Yesus, maka hari ini juga, sekarang ini juga, kamu akan menjalani hari-hari kamu tanpa ada ketakutan, tanpa ada stres, tanpa ada pikiran cemas, tanpa ada pikiran risau, tanpa ada kebimbangan, tanpa ada ketakutan mati, tanpa ada ketakutan dikutuk orang, disumpah orang. Tiada ketakutan ini lagi. Tiada. Karena bagi kamu yang mengenakan Yesus, bagi kamu yang mengenakan yang tidak dapat binasa, maut tidak berkuasa atas kamu. Kematian tidak berkuasa atas kamu. Jadi saudara, dalam perkara ini kamu perlu serius kepada Yesus. Serius menjadi orang Kristen. Maksudnya serius menjadi anak Tuhan Yesus Kristus. Seriuslah menjadi pengikut Yesus. Jangan sambil lewat, jangan pandang ringan, jangan selamba, jangan tidur, jangan malas. Serius. Supaya selagi kamu hidup bersama dengan statement ini. Maut tidak berkuasa atas aku, kematian tidak berkuasa atas aku, kemiskinan tidak berkuasa atas aku, penyakit tidak berkuasa atas aku, karena aku telah mengenakan yang tidak dapat binasa. Amin. Ini yang perlu keluar daripada mulut kamu setiap hari. Aku telah mengenakan yang tidak dapat binasa. Aku telah mengenakan manusia baru. Aku telah mengenakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku telah mengenakan firman dalam hatiku, dalam pikiranku. Aku telah melakukan firman dalam hidupku. Penyakit jauh dariku. Penyakit tidak berkuasa atas aku. Kematian, kemalangan, sumpah, dan kutuk tidak berkuasa atas aku. Amin. Saudara, ini zamannya Yesus mau menyatakan kuasanya kepada kita semua. Supaya jangan nanti kita pergi kemana-mana, oh di daerah sana sihirnya kuat, saya tak berani masuk, nanti saya kena kutuk. Nah, ini apabila kamu tidak ada Yesus, tidak mengenakan Yesus. Atau mungkin kamu Kristen, tetapi kenapa kamu ada kebimbangan, ada ketakutan itu? Sebab kamu kompromis. Kamu pakai baju itu seminggu sekali. Baju baru itu, manusia baru itu, Kristus itu mungkin kamu kenakannya seminggu sekali. Ya ada orang yang mengenakannya setahun sekali. Kalau Christmas aja dia mengenakan Yesus. Christmas dia pakai baju putih, habis Christmas bajunya hitam. Saudara, ambil kesempatan ini. Jadilah anak Tuhan yang berkeyakinan bahwa kemenangan atas maut adalah bagianku. Kemenangan atas kematian adalah milikku. Sekarang selagi aku masih hidup, aku yakin ada kehidupan kekal padaku. Ada kemenangan menyertai aku. Maut telah dikalahkan terhadap aku. Bagiku maut tidak berkuasa, kematian tidak berkuasa, penyakit tidak berkuasa. Karena aku memiliki kekekalan dalam aku.
Ini cara hidup kita. Apalagi di akhir zaman ini cara hidup kita. Ini yang harus ada suara yang harus keluar dari hati kamu. Ini harus menjadi suara yang keluar dari mulut kamu. Kemenangan atas maut adalah sebuah kepastian. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Saudara, cabaran yang paling besar bagi kita apabila kita membiarkan hidup kita hidup di dalam keinginan daging, dosa duniawi. Apabila kita hidup seperti ini, kita tidak akan pernah mempunyai keyakinan yang pasti tentang kemenangan ini adalah kepastian dalam kita. Jadi selesaikan masalah keinginan daging kamu dulu. Selesaikan masalah duniawi kamu, masalah dosa kamu dulu. Supaya kamu dapat merenungkan firman dengan fokus, supaya kamu dapat melakukan firman Tuhan dengan tetap, dengan setia. Saudara, saya ulangkan, perkataan-perkataan Tuhan itu adalah roh. Kalau kamu mengambil perkataan Tuhan, merenungkan perkataan Tuhan, menyimpannya dalam hati kamu, melakukannya dalam hidup kamu dengan takut dan gentar kepada Tuhan, kamu bukan saja mempunyai firman, kamu mempunyai Roh Kudus dalam kamu. Kalau kamu mempunyai Roh Kudus dalam kamu, berarti kamu memiliki roh yang sama, yaitu roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati dalam kamu, dia menghidupkan kamu. Menghidupkan tubuhmu yang fana. Sehingga maut tidak berkuasa atas kamu. Iblis dan kutuk tidak berkuasa atas kamu. Roh bunuh diri tidak berkuasa atas kamu. Kemalangan-kemalangan tidak berkuasa atas kamu. Mungkin kamu tidak tahu, ada orang menyumpah kamu melakukan sihir supaya kamu ditimpa dengan kemalangan maut di jalan raya sana. Tetapi apapun yang mereka buat, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah mengenakan yang tidak dapat binasa. Supaya apa yang mereka buat tanpa kita tak ketahui, tidak pernah menjadi gagal. Gagal. Tidak pernah menjadi. Bapak, kami perlukan kesetiaan kepada perkataan-perkataan Tuhan untuk kami lakonkan, untuk kami renungkan, untuk kami simpan dalam hati kami. Karena kami tahu Tuhan, dengan memiliki perkataan dan firman Tuhan, kami memiliki Roh Kudus dan mengenakan manusia baru. Kami memiliki Roh Kudus dan mengenakan yang tidak dapat binasa. Maka yang tidak dapat binasa itulah yang akan menjaga kami dan memelihara kami, menggembalakan kami di bumi ini sekarang. Bapak, sering kami digagalkan oleh dosa, sering kami digagalkan oleh sengat maut, sering kami digagalkan oleh keinginan daging, sering kami membiarkan diri kami terbuka dan kompromis, sehingga kami tidak pernah memiliki kepastian ini. Hari ini Bapak, ampunkan kami. Lepaskan kami daripada perhambahan, keinginan daging. Lepaskan kami Tuhan. Lepaskan kami. Bagi kamu yang selama ini bergumul dengan keinginan daging, keinginan dosa yang memperhamba kamu, sehingga kamu dihambat untuk mencapai kepastian kepada firman Tuhan. Letakkan tanganmu di hati kamu, izinkan tangan Tuhan menjamah kamu. Bapa di surga, Engkau lihat tangan yang diletakkan di dalam hatinya.
Walaupun tangan hambamu cuma sampai di sini, tapi hamba merasakan tangan Tuhan panjang. Tangan Tuhan panjang, menjangkau dimanapun kami berada. Keinginan daging dipisahkan dari mereka. Keinginan dagingmu dipatahkan. Yang memperhamba kamu dipatahkan. Kebiasaan-kebiasaan buruk kamu, kebiasaan-kebiasaan jahat kamu dipisahkan dari kamu. Demi nama Yesus. Bapak berikan kemampuan. Bapak berikan kesanggupan. Bapak berikan kemauan. Bapak berikan takut akan Tuhan. Supaya kemenangan atas maut menjadi milik kepastian bagi kami. Supaya kehidupan yang kekal menjadi milik kepastian kami selagi kami masih hidup dalam dunia ini. Biarlah kami hidup dengan kepastian, hidup dengan keyakinan bahwa maut tidak berkuasa atas kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Jika ada yang sakit, Tuhan ulurkan tanganmu. Di bagian yang sakit itu Tuhan jamah. Bagian yang sakit itu Tuhan jamah. Penyakit keluar dalam nama Yesus. Aku menghardik penyakit keluar dalam nama Yesus. Kesembuhan atas kamu. Kesembuhan atas kamu. Dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus. Kesembuhan atas kamu. Dalam nama Yesus. Apapun penyakit itu, tangan Tuhan menjamah kamu. Penyakit itu diruntuhkan. Diruntuhkan, diruntuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Bapak metroikan firman ini dalam hati kami. Kami mau sekarang selagi kami masih hidup, kami mau berjalan, berdiri, berbaring, makan dan minum dengan kepastian bahwa kemenangan atas maut adalah milik kami. Kemenangan atas kematian adalah milik kami. Kemenangan atas kutukan dan sumpah adalah milik kami. Kemenangan atas roh-roh generasi adalah milik kami. Kemenangan atas kemalangan-kemalangan yang tidak kami ketahui, milik kami. Kemenangan atas penyakit, milik kami. Kemenangan atas kemiskinan, milik kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan berkati. Ingat firman ini. Renungkan kembali. Berjanjilah kepada Tuhan. Jadikan dia bagian hidup kamu. Jadikan statement ini milik kamu, bagian hidup kamu. Berjalan bersama dengan statement ini. Percaya kepadanya. Dalam nama Yesus. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Tuhan berkati kamu.